Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang keyakinan. Di sini kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama Risa Ainingrum, yang kedua Yulfika, dan yang terakhir adalah Endang. Tanpa lama-lama langsung saja kita mulai dari pemateri yang pertama. Di sini saya akan membacakan materi pertama tentang pengertian yakin dan teks kaidahnya. Teks kaidahnya yaitu al-yakinu la yuzalu bisyaki, yang artinya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah, analisis dari kaidah di sini itu adalah sebuah perkara yang diyakini sudah terjadi, tidak bisa dihilangkan kecuali dengan dalil yang meyakininya juga. Dalam artian tidak bisa dihilangkan hanya sekedar dengan sebuah keraguan. Begitu selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas pengertian yakin. Nah, secara bahasa, yakin itu berasal dari lafaz al-yakinu, yang berarti keyakinan, meyakini, kemantapan hati, mengetahui. Secara yakin, perkara yang jelas. Secara istilah atau terminologis memiliki beberapa pendapat. Menurut Imam Ar-Jurjani, yakin adalah meyakini sesuatu, bahwasannya dengan berkeyakinan bahwa tidak mungkin ada kecuali dengan begini. Maksudnya kalau aku yakin begini ya begini gitu. Kalau menurut Imam Abu Al-Baka, yakin adalah pengetahuan yang bersifat tetap dan pasti dan dibenarkan oleh hati dengan menyebutkan sebab-sebab tertentu. Nah, jadi dari kedua pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa yakin adalah sesuatu yang bersifat pasti, tidak bisa dirubah dengan sebuah keraguan yang datang. Nah, pengertian syak. Syak berasal dari kata asyaku, yang berarti keraguan, atau bisa dikatakan sesuatu yang mendatangkan kebingungan. Sedangkan menurut istilah itu ada beberapa ulama yang mengartikan syak. Yang pertama adalah menurut Imam Al-Makari, syak adalah sesuatu yang tidak menentu atau meragukan antara ada ataupun tidak. Dan menurut Imam Al-Jurjani, syak adalah sesuatu yang tidak menentu atau meragukan antara sesuatu yang saling berlawanan tanpa dapat dimenangkan salah satunya. Nah, maksud dari dua pengertian di atas sama, bahwa apabila terjadi sebuah pertentangan dalam memilih salah satu, tidak bisa memilih atau tidak bisa menguatkan salah satunya, nah itu dinamakan syak. Di sini saya akan menjelaskan dasar dari kaidah keyakinan, yaitu pertama dari Al-Quran dan juga hadis. Dari Al-Quran, dalilnya yaitu dari Quran surat Yunus 36 dan Quran surat Hujurat ayat 12. Pertama dari Quran surat Yunus 36, wa ma yatabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a innallaha alim bima yaf'alun, yang artinya, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Nah, dari ayat ini itu awalnya adalah menyoroti karakter orang-orang musyrik pada saat itu yang seringkali berpegangan pada prasangka yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, terhadap Tuhannya mereka maksudnya terhadap Tuhan Allah itu maksudnya yang mesti disembah itu mereka masih tidak menyembah Allah, tetapi mereka masih cenderung berimajinasi pada benda-benda mati. Dalam persepsi mereka dapat memberi jaminan keselamatan dan kelangsungan hidup. Nah, dengan ayat tersebut Allah memberi penegasan akan hal yang mesti dijadikan pijakan dan bertindak, yakni yang jelas-jelas dapat menunjukkan kebenaran, bukan yang masih diragukan. Nah, karena hal yang masih dalam keraguan atau masih menjadi tanda tanya tidak dapat disejarakan dalam keyakinan. Nah, kedua yaitu dari dalil hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang artinya dari Abad bin Tamim dari pamannya berkata bahwasanya ada seorang yang mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa dia merasakan seakan-akan ingin tentu di dalam sholatnya. Maka
Maka Rasulullah bersabda, janganlah dia membatalkan sholatnya hingga dia mendengar suara atau mencium bau. Nah, dalam surat ini menjelaskan bahwa sekedar keraguan bahwa dia berhadas atau tidak. Nah, maka hal ini tidak membatalkan wudhunya maupun sholatnya. Bahwa kalau misalnya nih kita masih ragu, oh kita kentut atau enggak, itu masih boleh kita melaksanakan sholat, diteruskan. Tapi kalau misalnya kita sesuai faktanya kita mendengar suara kentut atau baunya, kita harus meninggalkan sholat tersebut. Kalau misalnya kita tidak terdengar dan tidak tercium, kita tidak merasa tercium atau itu, tetapi kita yakin bahwa kalau kita itu telah kentut, itu maka hukumnya batal wudhunya. Yang kedua yaitu hadis yang artinya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu dia kesulitan menentukan apakah sudah keluar sesuatu atau kentut ataukah belum, maka janganlah membatalkan sholatnya sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Maksudnya, kalau misalnya kita sholat nih, merasakan perut kita mulas, nah tetapi kita tidak yakin kalau kita sudah kentut apa belum, nah kita tidak boleh meninggalkan sholat karena kita belum yakin kita sudah kentut atau belum. Nah, berbeda lagi kalau kita sudah yakin kita sudah kentut, kita baru harus meninggalkan sholat tersebut. Yang ketiga yaitu hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian ragu-ragu dalam sholatnya sehingga dia tidak tahu sudah berapa rakaat dia sholat, maka hendaklah dia mengabaikan keraguannya dan melakukan yang dia yakini, kemudian hendaklah dia sujud 2 kali sebelum salam. Seandainya dia sholat 5 rakaat, maka kedua sujud itu bisa menggenapkan sholatnya, dan jikalau sholatnya telah sempurna, maka kedua sujud itu bisa membuat setan marah dan jengkel. Maksudnya misalnya nih kita sholat terus kita lupa berapa rakaat kita, misalnya nih kita sholat maghrib, kita lupa berapa kita kedua atau ketiga, nah, terus itu kita harus yakin bahwa kita sholat udah selesai 3 rakaat, itu baru boleh kita meneruskan sholat tersebut. Kita harus menyempurnakan, yaitu dengan sujud 2 kali sebelum salam. Yang selanjutnya itu adalah tingkatan kondisi hati. Di sini teman-teman bisa melihat di paket Qawaidul Fiqhiyah yang sudah kita beli. Menurut Ahmad bin Muhammad Al-Hanawari Al-Hanafi, ia membagi kondisi hati menjadi 5 bagian. Yang pertama itu yakin, yaitu keteguhan hati yang bersandar pada dalil qat'i atau petunjuk hati. Di sini yakin ini memiliki arti bahwa keyakinan seseorang itu 100% dan keraguannya itu tidak ada, sama sekali tidak ada atau 0%. Yang kedua itu i'tiqad, yaitu keteguhan hati yang tidak bersandar pada dalil qat'i. I'tiqad ini sama dengan yang pertama, yaitu memiliki keyakinan penuh, bisa dibilang 100%. Yang selanjutnya itu adalah dan, DHAN, yakni persepsi atau asumsi hati terhadap dua hal berbeda, di mana salah satunya lebih kuat. Di sini dan ini memiliki arti keyakinannya itu lebih besar daripada keraguannya, bisa dibilang 70% dan keraguannya 30%. Yang selanjutnya itu adalah syak, yaitu sebentuk prasangka terhadap 2 hal tanpa mengunggulkan salah satu di antara keduanya. Syak ini memiliki arti seimbang, yaitu keyakinannya itu 50 dan keraguannya 50, jadi seimbang gitu. Yang terakhir itu adalah waham, WAHM, yaitu kemungkinan yang lebih lemah dari 2 hal yang diasumsikan. Waham ini memiliki arti di mana keyakinannya itu lebih kecil daripada keraguannya, bisa dibilang itu keyakinannya itu cuma 30% dan keraguannya itu 70%. Yang selanjutnya itu adalah pembagian syak. Abu Hamid Al-Asfirayini menyebutkan bahwa syak atau keraguan-keraguan itu terdapat 3 macam. Yang pertama, keraguan yang berpangkal dari yang haram,
Macam keraguan ini dicontohkan khusus penyembelihan binatang di negara yang penduduknya Islam dan Majusi. Maka sembelihan itu haram dimakan karena pada dasarnya hal tersebut haram, sehingga diketahui benar-benar bahwa yang menyembelih adalah seorang muslim, atau diketahui bahwa umumnya yang menyembelih binatang di situ adalah orang muslim. Yang kedua, keraguan yang berpangkal dari mubah. Contoh keraguan ini adalah kasus seseorang yang menemukan air yang telah berubah. Perubahan itu ada dua kemungkinan, bisa karena najis dan bisa juga karena sudah lama, maka air dapat dibuat bersuci sejak pada dasarnya air itu suci. Terus yang terakhir itu adalah keraguan yang tidak diketahui pangkal asalnya. Contoh keraguan ini adalah kasus bekerja dengan orang yang modalnya sebagian besar haram dan tidak dapat dibedakan antara modal yang haram dan yang halal. Syarat penerapan kaidah. Dalam mengamalkan kaidah, kita harus memenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut. 1. Bergabungnya dua unsur yang meyakinkan dan meragukan harus mempunyai kaitan. Maksudnya adalah suatu yang berkaitan dengan masalah yakin juga harus mempunyai kaitan dengan masalah syak. Yang kedua adalah adanya perbedaan waktu terjadinya antara yakin dan syak. Dengan mendahulukan waktu terjadinya yakin dari waktu terjadinya syak, hal itu digunakan untuk meniadakan penghilangan yakin dan syak, karena tidak mungkin berkumpul yakin dan syak dalam satu waktu. Yang ketiga adalah yakin dan syak terjadi dalam satu waktu. Maksudnya adalah dalam menyepakati sampainya yakin dan syak dalam satu tempat, tapi tidak bermakna permulaan terjadinya dua hal dalam satu waktu, karena mustahil terjadi syak dan yakin terjadi dalam satu waktu. Yang keempat adalah sampainya waktu syak dan waktu yakin. Maksudnya adalah tidak ada pemisah antara keduanya yang menyelubung dengan yakin yang lain, karena masuknya yakin pertama tidak bisa membatalkan yakin yang kedua. Yang kelima adalah kondisi syak dan yakin. Maksudnya adalah harus ada gejala antara syak dan yakin secara nyata. Syak dan yakin tidak bisa melalui modal perkiraan. Yang keenam adalah adanya pengaruh langsung dalam menjalankan kaidah ini. Maksudnya adalah adanya sifat tetap pada hukum yang pasti pada saat terjadi keraguan. Yang ketujuh adalah tidak bertentangan di antara kedua keyakinan. Apabila terjadi pertentangan, maka harus melalui metode tarjih. Cabang-cabang kaidah. Kaidah yang pertama adalah al-aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asal adalah menerapkannya sesuai dengan apa yang ada sebelumnya. Analisis kaidah. Setiap perkara yang memiliki status hukum pada masa sebelumnya harus tetap dipertahankan sebagaimana kondisi hukum semula. Hukum tersebut tidak bisa diubah selama sebelum ada bukti kuat dan meyakinkan yang bisa mengubahnya. Contoh aplikasi, seorang yang berhutang mengaku membayar hutangnya dengan tanpa bukti, sedangkan orang yang menghutanginya mengingkarinya, maka yang didahulukan adalah ingkarnya orang yang menghutangi. Yang kedua yaitu al-aslu bara'atu dhimmah. Hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab. Manusia tidak disibukkan atau dibebani dengan hak orang lain, karena sudah fitrah manusia dari lahir, manusia tidak dibebani atas hak orang lain. Contohnya adalah perselisihan antara penjual dan pembeli tentang harga yang dijual setelah rusaknya barang atau setelah berpindahnya kepemilikan dari penjual. Maka perkataan yang dianggap adalah perkataan pembeli. Yang ketiga adalah al-aslu fil kalami hakikoh. Hukum asal sesuatu adalah kalimat arti sebenarnya. Jika ditemukan kasus dalam suatu ucapan yang di dalamnya mengandung dua pengertian, yaitu hakiki dan majazi, maka ucapan tersebut harus diartikan pada pengertian yang hakiki. Akan tetapi jika tidak memungkinkan, maka diartikan dengan pengertian majazi. Jika tetap tidak memungkinkan, maka ucapan tersebut menjadi tidak dipakai atau tidak ada artinya. Contohnya adalah ketika ada seseorang yang ingin mewakafkan tanahnya kepada anak Pak Kiai Ahmad. Nah, maksud anak di sini adalah anak kandung, bukan anak angkat. Sekian, terima kasih. Cukup sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.